Oke tim, kumpul semuanya. Siap cetak skor emas hari ini? Selamat datang di sesi penjelasan taktik kita. Anggap aja saya ini pelatih kepala kalian ya. Dan ini adalah OSN Geometry Training Camp tahun 2026. Nah, khusus buat kalian para atlet muda tingkat SD dan MI yang lagi ngincar medali emas, sesi ini emang dirancang khusus buat kalian. Kita nggak cuma bakal bahas angka-angka ngebosenin ya, kita bakal ngebahas strategi, eksekusi, dan gimana caranya naklukin setiap tantangan di atas kertas ujian nanti. Jadi pasang fokus kalian tinggi-tinggi, karena kita bakal langsung terjun ke materinya. Nah, ini dia jadwal latihan kita hari ini. Kita bakal mulai dari persiapan mental juara geometri, terus lanjut ke latihan dasar taktik geometri. Habis itu, kita bahas strategi khusus sang juara, cobain simulasi bedah soal OSN, dan ditutup dengan tips meraih medali emas. Rutenya jelas banget kan? Yuk, langsung kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, persiapan mental juara geometri. Membangun pola pikir sang juara. Jadi kalian mungkin mikir, emang geometri OSN itu kayak gimana sih? Dengerin baik-baik ya tim, ini bukan sekedar soal ngukur panjang pakai penggaris atau ngitung biasa, nggak sama sekali. Geometri OSN itu adalah ujian murni buat logika visual kalian, kemampuan analisis gambar dan pemecahan masalah yang super dinamis. Juri tuh pengen lihat, bisa nggak sih otak kalian memanipulasi dan muter-muter sebuah bentuk murni di dalam kepala kalian? Nah, disitulah medan pertempuran kita yang sebenarnya. Kalau di sekolah biasa, kalian kan sering tuh disuruh ngafal tumpukan rumus, terus tinggal masukin angkanya, dan kelar deh. Tapi di OSN, wah, hafal rumus doang nggak bakal nyelamatin kalian. Otak kalian harus bener-bener nyala. Kalian butuh logika dan kemampuan analisis tingkat tinggi buat ngebongkar bangun ruang. Taktik sekolah biasa nggak akan mempan di sini. Kita wajib naik level. Oke, lanjut ke bagian kedua. Latihan dasar taktik geometri. Latihan taktik fundamental. Coba kita lihat papan taktik dua dimensi kita nih. Ada persegi, persegi panjang, sama lingkaran. Buat persegi, kelilingnya itu 4 kali sisi, luasnya sisi kuadrat. Persegi panjang, luasnya panjang kali lebar. Terus lingkaran nih, kelilingnya 2πr, luasnya πr kuadrat. Gini ya, rumus-rumus luas dan keliling dasar kayak gini tuh ibarat teknik mantulin bola dalam basket. Kalian udah nggak boleh lagi mikir pas ngerjainnya. Pas hari pertandingan, ini semua harus sudah jadi refleks. Sekarang kita naik level ke arena 3 dimensi ya. Ada kubus dan balok. Volume kubus itu sisi pangkat 3 dan luas permukaannya 6 kali sisi kuadrat. Kalau balok gimana? Ya panjang kali lebar kali tinggi buat volumenya. Rumus-rumus ini bener-bener harus hafal mati. Nanti waktu tekanan kompetisi lagi gila-gilanya dan waktu sisa dikit, ingatan kalian tentang volume dan luas permukaan ini nggak boleh goyah sedikit pun. Selanjutnya ini amunisi rahasia kita, aturan sudut. Ingat baik-baik ya. Total sudut di dalam segitiga itu selalu 180 derajat. Segi 4 pasti 360 derajat. Terus sudut yang bertolak belakang itu besarnya selalu sama. Oh ya, jangan lupa juga rumus emas poligon. N kurangi 2 terus dikali 180 derajat. Anggap aja aturan-aturan ini kayak bocoran intelijen yang bakal ngebantu kalian mecahin soal-soal tersulit dari juri. Nih, saya kasih bocoran lagi dari sudut pandang pelatih. Juri itu seneng banget sama fakta-fakta ini. Begitu kalian lihat segitiga sama sisi di soal, langsung teriak dalam hati, 60 derajat. Kalau segitiganya sama kaki, otomatis sudut alasnya pasti sama besar. Dan hati-hati banget sama soal-soal tingkat tinggi atau soal HOTS. Mereka hobi banget mainin garis tinggi, garis berat, sama garis bagi. Alarm di kepala kalian harus langsung bunyi ya kalau ngeliat garis-garis ini. Kalian juga harus siap-siap ngadepin bola melengkung dari juri, alias tren-tren soal yang baru. Bakal ada titik koordinat sederhana, analisis pola ubin yang lumayan rumit, ngitung susunan batang korek api, sampai nguasain simetri lipat dan putar. Bangun gabungan juga belakangan makin sering dipakai buat ngejebak peserta loh. Jangan sampai topik-topik kejutan ini bikin kalian lengah di arena. Tetap waspada. Masuk ke bagian ketiga ya. Strategi khusus sang juara, strategi rahasia sang juara. Ada 3 langkah taktis yang wajib banget kalian pakai buat naklukin soal sedewa apapun. Langkah pertama, selalu tandai gambar pakai pensil kalian. Jangan pernah biarin gambarnya kosong bersih. Langkah kedua, panggil ingatan kalian soal fakta-fakta cepat tadi. Nah, yang ketiga ini paling penting, kuasai logika pola. Di OSN, yang dicari itu adalah seorang detektif pola, bukan cuma kalkulator berjalan yang hafal rumus. Kalian tahu nggak hal paling bahaya di OSN? Itu namanya gambar jebakan. Pembuat soal emang sengaja bikin visual yang nipu mata. Cara lolosnya gimana?
Gampang, kasih tanda yang jelas banget di sudut-sudut yang sama besar, warnai sisi-sisi yang sejajar, dan kalau kalian ketemu bangun yang kelihatannya rumit banget kayak monster, cincang aja dia, potong-potong bangun itu jadi segitiga atau persegi panjang kecil yang gampang dihitung. Kalian yang harus nguasain bentuknya, jangan mau dikalahin sama gambar. Masih ingat langkah kedua yang tadi? Menghafal fakta cepat. Di level Olimpiade, beneran deh, setiap detik itu sangat berharga. Contohnya nih, sudut luar segitiga itu nilainya selalu persis sama dengan jumlah dua sudut dalam yang nggak berdekatan sama dia. Terus, diagonal pada persegi itu selalu saling tegak lurus. Kalau kalian paham jalan pintas kayak gini, kalian nggak usah repot-repot ngitung dari awal dan bisa melesat tinggalin lawan-lawan kalian. Oke, masuk ke bagian keempat, simulasi bedah soal OSN. Waktunya latih tanding cepat. Ini drill pertama kita, tim. Bayangin, ada sebuah segitiga punya sudut 50 derajat dan 60 derajat. Berapa sudut ketiganya? Waktu kalian terus jalan loh. Jangan sentuh kertas, coba pakai logika. 180 derajat yang udah kita latih tadi di kepala kalian. Sekarang. Yap, jawabannya adalah 70 derajat. Tepat banget. Taktiknya bersih banget kan? 180 derajat tinggal dikurangi total dari 50 ditambah 60. 180 kurangi 110 hasilnya 70. Eksekusi mental yang super cepat. Kerja bagus. Lanjut. Drill kedua, langsung hajar tanpa jedaya. Sebuah kubus punya panjang sisi 8 cm. Coba tentuin volumenya. Hayo, ingat lagi taktik 3 dimensi kita tadi. Apa coba rumus volume kubus? Ayo cepat hitung dalam bayangan kalian. Boom! 512 cm kubik. Kalian sukses mengeksekusi rumus 8 pangkat 3 dengan sangat sempurna. 8 kali 8 itu 64, dikali 8 lagi, dapat deh 512. Bisa ngingat hasil pangkat 3 di luar kepala kayak gini tuh beneran jadi rahasia kecepatan kalian nanti. Mantap! Dan sampailah kita di bagian terakhir. Bagian kelima, tips meraih medali emas, taktik menuju kemenangan. Dengerin baik-baik ya tim, medali emas itu nggak bakal tiba-tiba turun dari langit pas hari H perlombaan. Medali emas itu ditempa dalam rutinitas harian kalian. Ini menu wajib yang harus kalian lakuin. Biasain gambar bangun ruang setiap hari. Bikin tangan kalian terbiasa megang pensil dan penggaris, anggap aja itu pedang dan perisai kalian. Bongkar habis-habisan soal tahun-tahun sebelumnya, dan selalu tantang diri kalian buat nyari cara yang paling cepat. Latih terus otot logika kalian, jangan cuma ngandelin daya ingat aja. Sebagai bekal terakhir dari saya, simpan peta taktik ini baik-baik di memori kalian. Kalau nanti soalnya tentang sudut, berarti incaran si juri adalah logika hubungan antar sudutnya. Soal segitiga, mereka lagi nyari logika bentuknya. Kalau lingkaran, biasanya bakal selalu muter-muter di keliling dan busur. Nah, kalau bangun ruang, pasti mereka bahkan ngebolak-balik soal jaring-jaring atau volumenya. Jadikan ringkasan ini sebagai radar andalan kalian buat ngebaca isi pikiran pembuat soal di arena nanti. Sebagai penutup, saya mau kalian resapi ini baik-baik. OSN itu menuntut pemikiran analitis yang super tajam, bukan cuma sekedar seberapa banyak rumus yang kalian hafal. Kalian udah punya fundamentalnya, udah tahu gimana cara ngindarin jebakannya, dan udah pegang peta rahasianya. Nah, pertanyaannya sekarang, nanti saat kalian udah duduk di kursi ruang ujian itu, akankah kalian gugur di gambar jebakan pertama, atau justru bangkit jadi sang juara yang bawa pulang medali emas? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kalian, tim. Oke, latihan hari ini dibubarkan. Selamat berjuang.